Untuk artinya iman yaitu adalah yakin, amana yu'minu billahi, aman, berarti aman, yakin, percaya. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita harus yakin dalam hati kita. Terus artinya Rasul sekarang. Rasul adalah utusan Allah, makhluk manusia, utusan Allah yang diberikan wahyu melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu kepada umatnya yaitu kita semua umat manusia. Apa bedanya dengan nabi? Kalau nabi yaitu wahyu manusia atau makhluk pilihan Allah yang diberikan wahyu atau mukjizat, tapi untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi bedanya kalau Rasul itu disampaikan kepada umatnya, kalau Nabi untuk dirinya sendiri. Itu yang bedanya antara Nabi dan Rasul. Adapun kita harus meyakini Nabi dan Rasul itu harus bersumber dari Al-Quran. Harus bersumber dari Al-Quran atau firman Allah. Apa firman Allahnya? Ya kita harus meyakini nabi-nabi atau para rasul-rasul itu, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa ma yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dolalan fa'id. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan kitab-kitabnya Al-Quran. Nah, kita kaitkan sekarang kitab Al-Quran. Kita diwajibkan bagi seluruh umat manusia atau seluruhnya umat muslim harus bisa membaca Al-Quran. Nah, kita kaitkan dengan materi kita MPS kita sekarang, yaitu tentang bacaan Al-Quran. Setiap yang masuk ke SMK Negeri 1 Buah 2 itu harus bisa membaca Quran. Ya. Kalian sudah bisa membaca Al-Quran semuanya? Ya. Harus. Ya. Sebab kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, berarti kita termasuk orang yang sesat, atau nabi orang yang rugi. Tong kalah dengan orang, istilahnya ya, jangan kalah dengan orang-orang yang istilahnya non muslim sampai mempelajari Al-Quran. Ya. Makanya setiap siswa yang masuk SMK Negeri Buah 2 terbata-bata tapi tahan lancar menuju SD wae diajar tangan diajarnya bisa menjadi syafaat, bisa menjadi penolong, bisa jadi teman hidup, bisa menyelamatkan orang. HP naon urang sok kalah sainten sawungin nyepeng HP tapi Al-Qur'an disimpan wae. Itu adalah orang yang rugi. Maju mundur. Iya. Iya. Oh, kayak biasanya.
Jadi diwajibkan bagi seluruh siswa SMK Negeri Buah 2 itu anak-anaknya wajib bisa membaca Al-Quran. Ya, sebab Al-Quran itu adalah wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kepada kita. Kita selaku umatnya tinggal memelihara takdim ke Al-Quran. Caranya dengan cara apa? Yang pertama mempelajarinya, terus membacanya, ya, mentadaburkannya. Sebab Al-Quran itu adalah petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kembali kepada materi tadi dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa ma yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalalan ba'id. Yang artinya tadi, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran dan diturunkannya kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu tidak tersesat sangat jauh. Ya, a'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita tidak percaya kepada tadi, tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada Rasul, tidak percaya kepada kitab-kitab, kita termasuk orang yang sesat. A'udzubillahi min dzalik. Jadi salah satunya kita adalah mendawamkan atau mentilawahkan Al-Qur'an. Ya. Nanti insya Allah kalau kita insya Allah mudah-mudahan dalam tatap muka kalian itu nanti ada untuk tes pembacaan Al-Quran, karena sekarang tidak memungkinkan dalam daring ini, jadi tidak mungkin untuk dites satu-satu. Insya Allah nanti kalau kita tatap muka, kalian itu pasti akan ada pengetesan Al-Quran. Makanya bagi orang yang belum bisa atau bagi anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran, maka gak ayat cepat baca Al-Quran ayat enggak ulah kalah. Yang selanjutnya dari dalil, udah dalil yaitu sifat-sifat tadi Rasul Allah. Mana si Bapak teh? Nah, sifat wajib dan mustahil. Sifat wajib dan mustahil. Sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib itu sifat yang dimiliki Rasul. Ya, mustahil itu sifat yang tidak dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sifat wajib itu yang pertama yang harus kita contoh atau kita lakukan, yaitu yang pertama sifat wajib bagi Rasul itu asyidik, yaitu Rasul selalu benar. Ya. Jadi setiap apa perbuatannya, ucapannya itu selalu benar. Kita juga harus menjadi orang yang asyidik, orang yang jujur, yang selalu berkata benar, sama seperti yang dimiliki oleh sifat wajib bagi Rasul. Yang kedua, al-amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya, kadang menyampaikan amanah. Yang ketiga, sifat wajib bagi Rasul itu adalah tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Yang keempat, yaitu al-patonah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ya, mal mungkin seorang Rasul itu bodoh. Tapi Allah tidak akan menciptakan yang pintar atau yang bodoh. Di hadapan Allah sama. Tapi gimana kita yang merubahnya? Mau pintar atau mau bodoh? Upami mau pintar, meren sering belajar. Kalian sering belajar. Kalau istilahnya mau dikatakan bodoh, auzubillahi min dzalik. Orang semua orang itu tidak ada yang bodoh, tapi yang membedakan itu kerja keras kita, usaha kita.
Berarti orang yang malas-malas pasti tergolong orang yang bodoh. A'udzubillahiminaik. Itu yang dimiliki sifat Rasul, wajib yang bagi Rasul itu yang harus kita miliki. Ya, apalagi anak-anak SMK Negeri Buah 2 harus mempunyai sifat syidik, jujur, kudu amanah, terpercaya, ya selalu dan apa dipercaya, ulah hianat. Terus tabligh, kudu selalu menyampaikannya yang baik-baik, yang buruk istilahnya dibuang. Ya, terus patona harus memiliki sifat yang kecerdasan, harus cerdas kalian itu. Kalau kalian pengennya istilahnya kalau pengen cerdas, kalau pengen istilahnya pengen nasibnya baik, itu kita harus berubah. Jangan malas. Sebab orang malas itu jauh dari rahmat Allah. Selanjutnya sifat mustahil. Ada 4 sama. Kebalikan dari asyidik yaitu al-kizib. Yaitu yang mustahil. Rasul itu bohong atau dusta. Orang ulah dusta. Kita jangan dusta. Yang kedua, al-khianah, yaitu mustahil Rasul itu khianat. Yang keempat, al-khidmat, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Yang ketiga, maaf. Yang keempat, al-baladah, itu mustahil Rasul itu bodoh. Ya. Nah, jadi itu sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Yang harus kita yang wajib kita harus laksanakan, yang kalau yang mustahil itu kita harus hindari. Ya, itu yang sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Selanjutnya yaitu tentang fungsi beriman kepada Rasul. Adapun fungsi beriman kepada Rasul yaitu pertama, bertambahnya iman kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan Allah. Jadi semakin kita iman kita semakin kita mempercayai kepada Rasul, semakin kita yakin kepada Rasul bahwa Rasul itu ada, Rasul itu walaupun kita tidak mengalami pada zamannya, tapi kita harus yakin berarti keimanan kita tambah kepada Allah. Sebab kalau kita tidak percaya kepada Rasul, cina zaman mana Rasul mah bu, istilahnya zaman dulu tidak zaman sekarang. Tapi kita harus yakin berarti a'udzubillahi min dzalik. Itu adalah kufur. Ya, menyebut atau nabi tidak percaya, tidak meyakini kepada Rasul. Yang kedua fungsinya yaitu mau mengamalkan apa yang disampaikan para Rasul. Jadi fungsinya kita beriman kepada Rasul itu adalah mau mengamalkan apa yang disampaikan para Rasul. Tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad tentang Al-Quran. Kita balikan lagi kepada Al-Quran. Kita harus mengamalkan sesuai dengan Al-Quran. Ya, salah hudal linnas. Al-Quran itu bisa diistighfar. Al-Quran bisa beda antara mana yang benar mana yang buruk. Itu makanya kita mau fungsinya kita meyakini iman kepada Rasul itu yang kedua itu mengamalkan apa yang disampaikan para Rasul. Yang ketiga fungsinya kita beriman kepada Rasul yaitu lebih mencintai dan mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Mempercayai tugas-tugasnya yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Tadi tugas-tugasnya ada kan para rasul mempunyai tugas masing-masing ya, atau seperti tugas-tugasnya masing-masing ya, menyampaikan yang benar, tapi mencontoh kita apa yang dilakukan Rasul itu sebagian kita percaya kepada Rasul. Selanjutnya fungsi dari lebih mencintai, fungsi dari beriman kepada Rasul itu lebih mencintai dan menghormati Rasul atas perjuangannya.
Yang selanjutnya, fungsi beriman kepada Rasul yaitu memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Jadi kita mempunyai teladan, ya, mempunyai istilahnya teladan, teladan itu harus mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah. Dari kan istilah Rasulullah mulai dari kita tidur atau bangun lagi itu harus sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, kita akan istilahnya bahaya atau istilahnya kita akan kena celaka. Makanya kalau kita pengen selamat dunia akhirat, kita harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari istilahnya hal yang paling kecil, yaitu kata ibu tadi, mulai kita dari tidur sampai bangun lagi sampai pekerjaan sekecil apapun ada yang harus sesuai dengan apa yang dijalani oleh Rasul-Rasul yang contoh-contoh atau teladan-teladan yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Itu dari materi yang tadi ibu bawakan. Apa ada yang mau bertanya, anak-anak? Boleh. Untuk yang ingin bertanya boleh di kolom chat. Pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat. Atau ada yang tidak mengerti dari pembahasan Ibu tadi bisa ditanyakan. Seperti biasa yang bertanya nanti ada reward yaitu stiker SMK Negeri 1 Buah 2 yang akan diberikan oleh OSIS SMK Negeri 1 Buah 2. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Dari kelas TKJ mungkin TKR, TOT, AKL, dan BDPM. Baik, kita simpulkan materi pembahasan pada pembelajaran ini, yaitu yang pertama tadi iman kepada Rasul Allah termasuk kepada rukun iman yang keempat. Terus artinya Rasul yaitu adalah manusia utusan Allah yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, dan Nabi itu manusia utusan Allah yang diberikan wahyu pada umatnya untuk dirinya sendiri. Itu bedanya. Terus yang itu yaitu sifat dari dalil nakli atau dalil firman Allah yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang itu Quran surat An-Nisa ayat 136. Dan yang tadi yang udah ibu sampaikan bunyinya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulillahi wal kitabi
billadzi nazzala min qablu wa man kafara billahi wa rasulihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir faqad dalalan ba'id. Terus yang selanjutnya itu sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Yang pertama asyidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat adalah patona. Dan sifat mustahilnya yang pertama al-kizib, yang kedua al-hiyanah, yang ketiga al-kitmah, yang keempat al-baladah. Itu sifatnya. Adapun fungsi kita beriman kepada fungsinya kita beriman kepada Rasul Allah, yang pertama bertambahnya iman kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan Allah, mau mengamalkan apa yang disampaikan para Rasul, yang ketiga mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya, yang keempat lebih mencintai dan menghormati Rasul atas perjuangannya, yang kelima memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidupnya. Jadi itu materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan Ibu tekankan nanti insya Allah kalau kita tatap muka ada untuk pengetesan baca tulis Al-Quran. Terus sekarang karena waktunya yang terbatas, barangkali cukupan sekian. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman. Kita harus bisa kuatkan iman dan kuatkan imun kita supaya kita menjadi orang-orang yang beriman tapi kuat. Jangan menjadi orang-orang yang lemah, ya lemah iman atau lemah imun, itu tidak baik. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat iman dan kuat imun. Jadi orang-orang yang beriman tapi sehat, sehat walafiat. Jadi sehat dohir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kayak kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap beribadah, tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban apa yang dicontohkan Rasul atau apa yang diperintahkan Allah, kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, materi pada hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini istirahat dan nanti join lagi untuk